teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jafar Sodik dengan NIM E312224992 dan teman saya yang belum datang Dimas Aditya M dengan NIM E312222361. Di sini saya akan mempresentasikan topik usaha saya sendiri, bukan punya saya tapi punya orang tua saya. Proposal usaha dengan nama Oki Kebab. Di sini saya akan mempresentasikan terdiri dari latar belakang, ada bisnis model kanvas, gambaran produk, tahapan produksi, strategi pemasaran dan penjualan, dan risiko modal, staff, dan target. Baik, untuk latar belakang sendiri, karena saya akan bacakan, meningkatnya permintaan terhadap makanan cepat saji mendorong peluang bisnis di bidang kuliner praktis. Melalui Oki Kebab, kami menghadirkan berbagai pilihan menu seperti kebab, burger, hotdog, roti Mariam, dan shawarma dengan cita rasa lokal yang diterima oleh berbagai kalangan. Visi kami adalah menjadi brand kuliner cepat saji lokal terpercaya, dikenal dengan produksi berkualitas, pelayanan cepat, dan harga terjangkau, serta berkembang melalui inovasi menu dan cabang di berbagai daerah. Berikut adalah bisnis model kanvas untuk Oki Kebab. Untuk key partner kita ada supplier bahan baku lokal dan platform ojek online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Untuk key activity kita ada produksi makanan, pengelolaan pemasaran, layanan konsumen, dan inovasi menu. Untuk key resource ada booth stand, alat masak, bahan baku, tenaga kerja atau karyawan. Terus untuk value proposition, menu bervariasi, ada kebab, burger, hotdog, roti Mariam, dan shawarma, rasa lokal, harga terjangkau, pelayanan cepat, dan packaging ramah lingkungan. Untuk customer relationship ada royalty card, promo bulanan, respon cepat di media sosial, dan untuk channel kita ada booth langsung, layanan pesan antar, dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp Business. Untuk customer segment kita dari mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, pengunjung area kampus, dan perkantoran. Untuk cost structure terdiri dari biaya bahan baku, sewa lokasi, gaji karyawan, biaya promosi, dan biaya operasional seperti listrik, air, dan gas. Untuk revenue stream kita ada penjualan produk utama, paket bundling, dan promosi spesial event. Gambaran produk Oki Kebab akan menyediakan berbagai produk seperti kebab dengan variasi kecil, sedang, besar, dan spesial. Untuk burger kita ada dari original, cheese, egg, dan spesial. Untuk hotdog juga sama seperti burger. Dan ada menu shawarma, roti Mariam dengan berbagai varian rasa dari original, coklat, keju, kismis, strawberry, blueberry, dan madu. Ada juga varian dari roti Mariam yang lain seperti Mariam salad dan Mariam kebab. Keunggulan produk kami yaitu harga kompetitif mulai dari 10.000 sampai 20.000. Bahan segar dan berkualitas, rasa sesuai lidah lokal, kemasan menarik dan eco-friendly, penyajian cepat 5 sampai 10 menit, banyak variasi rasa dan topping. Berikut adalah tahapan produksi dari produk-produk yang ada di Oki Kebab. Yang pertama, pesanan diterima seperti misal customer datang untuk memesan roti Mariam. Persiapan bahan yaitu kita mempersiapkan roti Mariam. Pemasakan pesanan roti Mariam kita masak selama 2 menit paling. Terus packaging produk, setelah roti Mariam matang kita akan packing. Lalu penyajian ke pelanggan langsung. Setelah di packing kita akan langsung berikan ke pelanggan. Itu adalah alur dari tahapan produksi. Strategi pemasaran dan penjualan. Target konsumen dari Kebab adalah pekerja kantor, pelajar atau mahasiswa, dan anak-anak. Dalam upaya memperkenalkan dan memasarkan produk Oki Kebab kepada target tersebut, strategi pemasaran dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu online dan offline. Untuk strategi online, Oki Kebab akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp Business, dan TikTok untuk membangun brand awareness. Untuk strategi offline akan dilakukan menggunakan metode marketing tradisional melalui media fisik yang disebarkan di area yang banyak huni target penjualan dan partisipasi di event-event yang tersedia di lingkungan penjualan. Aktivitas pemasaran online seperti membuat konten foto dan video pendek tentang produk, promosi, dan behind the scene produksi.
Kedua, meluncurkan program giveaway dan challenge di media sosial untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Yang ketiga, menggunakan layanan periklanan berbayar seperti Instagram Ads dan TikTok Ads yang menyasar target usia 15-35 tahun di area Jember dan sekitarnya. Untuk pemesanan offline, penyebaran brosur spanduk di lokasi strategis seperti kampus, pusat kos mahasiswa, dan area kuliner. Yang kedua, berpartisipasi dalam event-event kampus dan festival kuliner lokal untuk memperkenalkan produk secara langsung pada calon konsumen. Yang ketiga, bekerja sama dengan platform layanan antar makan seperti GrabFood dan GoFood untuk memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan kenyamanan pembeli. Tata cara penjualan. Penjualan dapat dilakukan melalui beberapa jalur untuk menjangkau berbagai segmen konsumen, yaitu penjualan secara langsung. Pelanggan dapat membeli produk di booth Oki Kebab yang terletak di area strategis dekat kampus dan kos mahasiswa. Pemesanan online, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui platform GetFood, GoFood, dan ShopeeFood. Selain itu tersedia juga pemesanan langsung melalui WhatsApp Business untuk layanan delivery mandiri dengan area layanan yang ditentukan. Event dan bazar, Oki Kebab akan rutin mengikuti event bazar kuliner atau festival kampus untuk memperluas jaringan pemasaran, memperkenalkan produk baru, dan meningkatkan penjualan musiman. Strategi loyalitas konsumen. Untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas, Oki Kebab menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, royalty card. Setiap pembeli akan mendapatkan stempel dan setelah 5 kali pembelian, pelanggan akan mendapatkan 1 produk gratis. Promosi hari ulang tahun, pelanggan yang mendaftar sebagai member Oki Kebab melalui WhatsApp Business berhak mendapatkan diskon khusus atau free upgrade menu pada hari ulang tahunnya. Referral, pelanggan yang berhasil mengajak teman untuk membeli produk Oki Kebab akan mendapatkan voucher diskon pada transaksi berikutnya. Reward feedback, setiap pelanggan yang memberikan review atau testimoni di media sosial atau Google Maps akan mendapatkan potongan harga pada pembelian selanjutnya. Resiko usaha. Sebagai bisnis kuliner lainnya, usaha Oki Kebab menghadapi beberapa resiko potensi, diantaranya kesediaan bahan baku tergantung pada pasokan daging, roti, dan bahan lainnya yang bisa saja mengalami kelangkaan atau kenaikan harga. Mitigasi atau pencegahan, menjalin kontrak jangka panjang dengan supplier terpercaya dan memiliki cadangan stok minimal untuk kebutuhan 1 atau 2 minggu. Yang kedua, persaingan dengan produk sejenis. Banyak bisnis kebab dan makanan cepat saji lainnya bermunculan di sekitar area target pasar seperti kebab Baba Raffi. Mitigasi atau pencegahan, menjaga kualitas rasa, variasi menu, memperkuat brand melalui pelayanan yang cepat dan program loyalitas. Untuk 3, fluktuasi permintaan. Penjualan bisa menurun saat musim libur kuliah atau musim hujan. Mitigasi, fokus meningkatkan penjualan online dan promosi spesial saat low season. Tim kerja. Tipe staf kerja dalam bisnis Oki Kebab adalah sebagai berikut. Yang pertama ada owner atau manager, mengurus manajemen usaha, biaya operasional, monitoring profit, defisit, dan berlaku sebagai pemimpin dan penanggung jawab usaha. Staf marketing, staf yang bertugas melakukan pemasaran untuk bisnis Oki Kebab, baik pemasaran online dan offline. Staf marketing dapat berupa paruh waktu atau anak magang. Yang ketiga, staf operasional, staf yang bekerja di booth kebab yang memasak dan melayani pelanggan secara fisik maupun melalui delivery. Aktivitas pemasaran dalam 3 tahun pertama Oki Kebab menargetkan pertumbuhan penjualan yang konsisten melalui ekspansi lokasi dan penguatan pemasaran digital. Rencana target penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tahun 2025 menargetkan penjualan rata-rata 60 produksi per hari dengan omset sekitar 30 juta per bulan. Fokus utama adalah memperkenalkan brand dan membangun bisnis pelanggan tetap. Tahun 2026 menargetkan penjualan rata-rata 90 produksi per hari dengan omset sekitar 45 juta per bulan. Fokus utama adalah memperkenalkan brand dan membangun basis pelanggan tetap. Ekspansi dengan membuka 1 booth tambahan di lokasi strategis lain di Jember. Untuk tahun 2027 menargetkan penjualan rata-rata 120 produk per hari dengan omset sekitar 60 juta per bulan. Wow. Fokus utama adalah memperkenalkan brand dan membangun bisnis pelanggan tetap, membuka total 3 booth di Jember dan menjajaki peluang franchise sederhana. Perhitungan kebutuhan modal usaha dan kerja. Perhitungan modal agar bisnis Oki Kebab dapat bekerja dan meluncurkan dengan lancar adalah sebagai berikut. Modal investasi, booth stand premium, budget 10 juta untuk alat produksi seperti pembakaran, pemanas, freezer mini 8 juta,
kurang sih. Branding, desain logo dan seragam. Sorry nggak perlu. 2 juta. Untuk yang kedua modal kerja. Bahan baku awal roti, daging, sayuran, saus 5 juta. Biaya listrik, air dan internet 1 juta. Gaji staf 5 juta per bulan. Apa nih? Oke, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dari audiens? Harus tanya. Harus tanya. Caranya gimana? Foto nih. Gimana Kevin di Gunawar ya? Tanya dong. Ayo, ada yang ingin bertanya? Siapa tahu ada yang tertarik untuk buka franchise di sini, bisa menghubungi saya lebih lanjut. Terima endorse. Oh, enggak. Ya, aku FPP Masalahnya produknya di Lombok. Oh, nggak jadi gitu. Kalau mau buka franchise di sini ya, Pak. Oh, bisa hubungi saya secara langsung, nanti detailnya saya kirimkan. Bisa. Oh, misal. Bahan-bahannya diimpor. Jadi gini, untuk produk franchise-nya sendiri, kami menyediakan paket apa ya namanya? Kalau nggak salah, Paket branding. paket 20 paket 20 juta itu sudah termasuk dengan training pelatihan kebab selama kurang lebih 2 minggu. Lalu mulai dari untuk booth kebab, pemanggangan dan bahan baku untuk di hari pertama kami berikan secara free dengan budget 20 juta tersebut. Seperti itu. Lalu untuk seperti freezer dan mungkin listrik dan biaya bulanan lainnya di tempat kewalahan booth itu bisa ya Anda bayarkan tiap bulannya. Kami ada juga bekerjasama dengan Indomaret. Jadi untuk membuka lahan, kami bisa menjadikan lahan di area parkir Indomaret yang strategis dekat dengan area-area yang target diinginkan, seperti dekat dengan perumahan, dekat dengan sekolah, ataupun dekat dengan kampus, seperti itu. Kalau sebagai seorang teman yang baik, seharusnya mendukung usaha temannya. Nanti kalau misalnya kamu sudah franchise itu masih sediakan budaya lain. Kalau promosinya berarti dari owner sendiri. Apa enggak ikut? Untuk promosi marketing sendiri ya mungkin dari owner yang punya franchise-nya sih, yang beli franchise sendiri. Iya, kan mereka beli franchise kita, jadi udah pasti dapat nama hoki kebabnya ini. Orang-orang juga udah tahu rasanya kayak gimana, seperti itu. abang ngerti. Apa ada lagi yang ditanyakan? Siapa tahu ada yang punya inovasi yang ingin beli. Franchise-nya juga dibawa dari Lombok, Pak. Nah, itu karena bahan bakunya mayoritas diambil dari Surabaya sama Sidoarjo, jadi paling bahan bakunya langsung kirim ke Jember. Tapi untuk kayak boot segala macam, itu nanti bisa kotak-kotakan lagi untuk gimana solusinya. Apa ingin langsung kirim dari Lombok atau buat di sini atau gimana? Nah itu bisa. Ada jaminan nggak dalam bakal berhasil? Untuk jaminan sendiri perhitungannya saya nggak dikasih ya. Itu tanya bapak saya langsung. Saya mudahin lah. Berarti pas latihan kan tuh ada
berbeda, mungkin harganya bisa disesuaikan kembali juga ya kan. Mungkin di sini bisa lebih murah, ya jelas lebih murah karena biaya pengiriman bahan baku lebih murah dan lebih dekat juga. Ya. Itu dari owner yang pengen franchise-nya nggak ada evaluasi dari kebabnya. Kan di sana resepnya tiba-tiba diganti kan tidak rusak banget. Nah itu urusan Anda sendiri yang punya franchise. Kami hanya beli putus. Beli putus, terima kasih. Oh berarti habis itu beli Iya. kontrak Ya wes ge sing seluruh atas bapak lagi kepek. Bisa kalau franchise-nya agak lama gitu. Saya franchise dari Oke, awal. nggak apa-apa. Nah itu kan tergantung kebetulan kontraknya seperti apa. Di kontraknya seperti apa gitu kan. Itu juga tidak tahu ya teman-teman ya. kan udah lulus. Loh, enggak maksudnya jual putus. Jual putus untuk apa? Pasti nggak ada jaminan ya. Masa ini? Pakai nih, pakai nih. Bisnis. Berarti perubahan. Jualan Tapi kapal yang guys. Ya, ya, ya. Ada jualan kebab tak ada. Nah, itu kan menunya ada macam-macam. Tapi jadi dari. Oh, nggak ada jelas. Kita ada menu makan siap saji. Makanan cepat siap saji. Karena itu berat sama kayak jadi dari. Oh, enggak. Beda. Padahal halal kan? Untuk halal sih. Halal. Nah, lagi kontak. Oh ya, untuk burger dan hotdog sendiri kita punya dua jenis daging. Karena di Lombok sendiri itu ada agama lain yang mayoritas seperti agama Hindu, jadi kami juga menjual dengan isian daging ayam. Awal kedua. Juga lah. Iya lah yang di rumah. Ya. bagus apa lah? Kenapa nggak kayak di India Pak? Apa? Pakai daging kembuan. Hah? Ada lagi dagingnya lah. Udah digobrol. Juga lah. Coba kayak ada buku deh gini. Berarti kan misalnya yang apa? Yang kita ini orangnya kayak Tanya, tanya. Berarti kan nanti kalau nambahin daging babi gimana? Reputasi mereka juga kan tahu. Nah, soal itu nanti bisa dibicarakan lah. Ya. Soal seperti itu kan hanya masih awal rencana. Jika emang ingin seperti itu, ya kita akan bicarakan lebih lanjut. Apakah ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Siapa tahu tertarik itu pesen pas awal lagi balik gitu kan? Karena gimana? Ntar dulu lah. Ada frozen foodnya berarti Pak? Ya, Ada frozen foodnya berarti. ada kebab frozen. Tapi kebab frozen itu nggak pakai sayur supaya awet. Jadi isinya cuma tortilla, saus sama daging-dagingnya aja. Sehat nggak? Apa? Nggak sehat ya? Sehat. Enak. Pak Ira, nambahin sayur dulu mana? Ini di pestone kan Ini jorokkan ini. Lanjut. Wis mati kita saya jawab. Wes, tanya. Udah ya, gak ada yang tanya lagi. jelas. Ya baik, terima kasih teman-teman atas atensinya pada presentasi pada hari siang ini. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.